Oke, langsung aja kita mulai ya. Selamat datang di sesi bedah artikel kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah profil yang jujur aja sangat memikat. Tulisan ini karya Sulungnov dari bulan Mei tahun 2026 dan fokus utamanya menyoroti sosok Anton Sukartono Surato. Nah, perlu dicatat dari awal, kita di sini 100% netral. Nggak ada kacamata partisan politik sama sekali. Kita cuma mau membongkar murni gimana sih sang penulis ini memotret subjeknya dan mengupas habis esensi dari narasi yang disajikannya. Menarik banget loh ini. Penulisnya membuka artikel ini dengan sebuah kutipan yang benar-benar kuat. Coba dengerin ya. Ada orang yang lahir untuk sekedar singgah, namun ada pula yang lahir untuk menjadi tiang penyangga. Gila, dalam banget kan? Sang penulis sengaja tidak memposisikan subjeknya cuma sebagai orang lewat di panggung sejarah. Alih-alih, dia ngebangun kerangka bahwa Anton ini adalah ibarat sebuah tiang penyangga struktural di tanah Pasundan. Dari kalimat pembuka ini aja, kita udah dikasih petunjuk kalau teks ini bakal banyak ngomongin soal kesetiaan yang kokoh dan pengabdian jangka panjang. Terus, sumber materi kita ini mulai menceritakan kesan pertama penulis terhadap sang tokoh. Awalnya tuh simpel banget. Penulis cuma ngelihat wajah Pak Anton terpampang di sebuah baliho gede di kawasan Buah Batu, Bandung, tepat setelah beliau didapuk ngegantiin Irfan Suryanagara jadi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat. Tapi, bertahun-tahun kemudian pas akhirnya mereka ketemu langsung, wah bayangan soal sosok politisi yang kaku seketika runtuh. Penulis mendeskripsikan sosok asli dari wajah di baliho itu sebagai pemimpin yang sangat nyata, sangat hangat, egaliter, dan yang paling berkesan, sangat kaya akan tawa. Kalau kita tarik mundur lini masa perjalanannya, Anton yang lahir di Bandung tahun 1974 ini digambarkan sebagai seorang pencari makna sejati. Dia sempat melanglang buana sampai ke Amerika Serikat, tepatnya ke Dowling College, buat mengasah insting manajerial dan pemasarannya. Tapi dia nggak berhenti di situ. Kembalinya dia ke tanah air buat ngambil gelar Magister Administrasi Publik di Universitas Krisnodwipayana itu jadi bukti kuat. Bukti kalau pemikiran yang udah global itu pada akhirnya tetap berpijak kuat banget sama akar lokalnya. Nah, yang bikin makin menarik dari bagian ini tuh, kontras yang tajam dalam pilihan hidupnya. Asal kalian tahu, sebelum nyemplung ke arena politik, Anton ini pengusaha dengan insting bisnis yang super tajam. Tapi, dia rela ninggalin semua zona nyaman itu demi panggilan melayani publik. Dan disinilah dia nemuin satu realitas yang unik banget. Ternyata, memimpin kompleksitas manusia di panggung politik itu jauh lebih nguras emosi daripada sekedar ngurusi angka dan modal di dunia usaha. Beda dunia banget rasanya. Coba perhatiin angka ini. 4. Iya, ini bukan sekedar angka acak. Angka ini merepresentasikan 4 periode berturut-turut seorang Anton dipercaya duduk sebagai wakil rakyat di Senayan. Teks artikel ini dengan tegas menggarisbawahi kalau karir politiknya tuh sama sekali bukan lompatan hoki atau keberuntungan semata. Bukan, ini adalah pendakian yang terukur dan bukti paling valid soal seberapa kuatnya kepercayaan publik terhadap kinerjanya selama ini. Kepercayaan yang berlangsung lama itu pastinya berbuah jadi tanggung jawab nyata. Sekarang, dia duduk sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dan memikul beban berat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat. Jelas dong, ini bukan tugas yang bisa dianggap enteng. Menurut sumber kita, posisi-posisi ini secara valid menegaskan ketahanannya di panggung politik sekaligus jadi pengakuan absolut atas kapasitas kepemimpinannya di struktur partai dan juga negara. Nah, jadi poin krusialnya dari artikel ini adalah metafora yang dipakai penulis untuk mendefinisikan filosofi kerjanya. Bagi warganya, khususnya di daerah Kabupaten Bogor, Anton itu benar-benar diibaratkan sebagai sebuah jembatan. Yap, jembatan. Dia memposisikan dirinya buat terus menjahit dan merangkai harapan dari masyarakat di bawah, untuk kemudian dia bawa dan dia perjuangkan di tengah-tengah bising dan kacaunya kepentingan elit politik di pusat pemerintahan. Keren ya analoginya? Masuk ke soal kendaraan politiknya, penulis ngasih penafsiran yang cukup puitis soal warna biru partainya. Teks ini ngejelasin kalau buat Anton, warna biru itu lebih dari sekedar kain seragam aja. Biru melambangkan ketenangan yang mutlak dia butuhin pas harus berlayar nembus badai politik yang kadang ganas banget. Lebih dari itu, warna biru dipotret sebagai representasi dari kesetiaan yang gak bakal goyah, bahkan ketika dia mungkin dikelilingi oleh berbagai intrik atau pengkhianatan. Kalian pasti mikir gimana caranya dia nggak stres sama kehidupan politik formal yang super nguras energi itu kan? Biar tetap membumi, artikel ini nyebutin kalau Anton punya rutinitas yang sangat manusiawi. Dia suka membaca,
Katanya sih buat terus berdialog dengan pemikiran-pemikiran besar dunia. Terus dia juga rutin berolahraga sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaannya buat kesehatan raga yang udah dititipkan Tuhan. Sesimpel itu cara dia nyimbangin hidupnya. Dan bagian ini nih, yang dengan berlian ngegambarin sisi paling personal dari kehidupannya. Di tengah-tengah jadwal gilanya ngurusin jutaan rakyat, dia nyempetin nulis pesan terbuka pakai bahasa Inggris yang manis banget buat putrinya yang baru aja lulus dari Life School Jakarta. Remember this, no matter how far life takes you, Papa will always be your home, your support system, and your biggest fan. Pesan ini negasin banget kalau dia mau terus hadir sebagai seorang ayah. Jadi support system tak bersyarat buat putrinya ngadepin babak baru kehidupannya. Momen kelulusan anaknya itu bikin penulis sampai pada satu kesimpulan yang menurut saya sangat menyentuh. Penulis menegaskan, setinggi apapun jabatan mentereng di negara dan politik yang disandang Anton, ternyata perannya sebagai seorang ayah tetaplah wujud pengabdian tertingginya. Keluarga itu, posisinya sebagai jangkar utama. Jangkar yang nahan dia biar nggak terbang melayang pas angin pujian lagi kenceng-kencengnya, dan sekaligus mencegah dia karam pas badai kritik lagi nerjang. Mari kita pindah ke bagian epilog dan lihat gimana semua perjalanan hidup dan karir tadi mengkristal jadi satu kesimpulan utuh. Penulisnya udah nggak lagi manggil dia sekedar politisi, tapi mengibaratkannya kayak seorang dirijen dalam sebuah orkestra. Anton dipotret sebagai pemimpin yang inklusif dan mengayomi, yang tugas utamanya tuh ngeharmonisasiin suara-suara yang seringkali berbenturan. Ini semacam evolusi dari seorang teknokrat yang bertransformasi jadi negarawan. Fokusnya udah bukan lagi sekedar ribut-ribut soal berebut angka atau suara, tapi mastiin bener-bener ada distribusi aksi nyata buat warganya. Sebagai penutup bedah artikel kita kali ini, sang penulis meninggalkan kita dengan satu pertanyaan filosofis yang sangat mendalam. Berbekal dari perjalanan hidup subjeknya tadi, kita diajak mikir nih, bisakah kekuasaan dan instrumen politik itu benar-benar digunain murni sebagai seni tertinggi untuk memuliakan umat manusia dan menyentuh hati lewat kejujuran? Pertanyaan yang bikin kita merenung panjang soal esensi sejati dari kepemimpinan. Coba deh kalian pikirin. Sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya ya.